Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu beserta anak-anak untuk melakukan pemetaan aset di SMA Negeri 1 Karanggede. Ya. Di sini ada 7 aset modal utama di sekolah kita ya. Yang pertama yaitu modal manusia, pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu modal sosial, norma dan aturan, kepercayaan, dan jaringan. Modal fisik, ada bangunan dan sarana prasarana. Modal lingkungan atau alam, dan selanjutnya ada modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Ini adalah hasil pemetaan aset yang sudah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin ya. Nah, ini hasil pemetaan kemarin, mungkin nanti dari Bapak Ibu atau mungkin anak-anak nanti ada tambahan, nanti akan kita tambahkan setelah saya menampilkan slide-nya ya. Yang pertama yaitu hasil pemetaan modal manusia. Di sini adalah yang pertama kepala sekolah dan guru. Dengan jumlah PNS 22, P3K 25, GTT 6, PTT 8, tenaga outsourcing ada 4. Selanjutnya pendidikan S1 ke atas yaitu 100% di dalam pendidikan guru ya. Terus sertifikat pendidik ada kurang lebih 75%, keterampilan khusus bersertifikat ada 15%. Selanjutnya yaitu staf pendidikan minimal SMA atau sampai S1. Wali murid, di sini sebagian besar berprofesi sebagai pedagang, petani, wali murid sebagai narasumber terkait profesinya. Selanjutnya ada murid ya. Murid berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Komite membantu dalam kegiatan sosialisasi kegiatan sekolah. Pengawas sekolah membantu meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya yaitu modal sosial. Keyakinan kelas yaitu membuat siswa menyadari akan nilai kebajikan yang akan membentuk karakter yang positif. Tata tertib sekolah dibuat untuk melatih kedisiplinan murid. MGMP buat wadah komunikasi guru mapel dalam lingkungan kabupaten. MGMPS itu buat wadah komunikasi guru mapel dan lingkup sekolah. Rapat pleno dan parenting bersama wali murid. Mensosialisasikan perencanaan kegiatan-kegiatan sekolah. Kolaborasi dengan komite sekolah untuk pemanfaatannya koordinasi dengan manajemen sekolah dan komite sekolah. Kerjasama dengan dunia industri, siswa, dan penyaluran kerja. Selalu mengedepankan kekeluargaan dan kebersamaan dalam bekerja. Selanjutnya ada modal politik. Kerjasama dengan Puskesmas dalam bias, vaksin, pil penambah darah. Secara berkala, Puskesmas memberikan seminar tentang permasalahan kesehatan remaja. Bekerja sama dengan PMI untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Bekerja sama dengan Polsek dan Polres untuk bahaya penggunaan nafsa dan keselamatan berlalu lintas. Selanjutnya bekerja sama dengan Perusda untuk meningkatkan literasi siswa. Kebijakan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam meningkatkan mutu sekolah. Kerjasama dengan TNI untuk melatih kedisiplinan dan baris berbaris. Pemilos dan ketua kelas untuk melatih murid dalam berdemokrasi. Kerjasama dengan universitas negeri ataupun swasta. Selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Toleransi dalam melaksanakan ibadah sesuai agama. Perayaan hari besar sesuai agama yang dianut.
Pencak silat dan seni tari sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Tradisi sebagai penguat dalam memajukan kearifan lokal. Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dalam pelaksanaan tradisi dan kegiatan budaya. Selanjutnya yaitu modal fisik. Bangunan kelas, laboratorium sesuai kejuruan masing-masing. Tempat parkir yang memadai, lahan kosong untuk grand space, jaringan internet, ruang OSIS, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang BP, lapangan olahraga, tempat ibadah, toilet, aula, kantin, lapangan upacara, UKS, ruang tamu atau lobi, pos satpam. Yang keenam yaitu lingkungan alam. Sekolah yang luas dengan pepohonan dan udara yang bersih. Dekat dengan lahan pertanian dan peternakan sehingga memudahkan untuk melaksanakan pembelajaran tentang pemenuhan sumber pangan dan jenis profesi. Yang terakhir yaitu modal finansial. Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. BOP, pemenuhan kegiatan operasional sekolah. Kantin atau koperasi, pemenuhan kegiatan operasional sekolah. Beasiswa, membantu siswa yang kekurangan finansial, contoh PIP, Basnas, BSM, ataupun KIP. Yang terakhir yaitu sumbangan dari alumni. Mungkin dari pemetaan aset yang saya lakukan, mungkin ada penambahan atau mungkin ada tambahan dari Bapak guru semuanya ataupun dari siswa, monggo bisa diberi masukan. Atau mungkin fisik. Mungkin bisa ditambahkan. Monggo Pak Husni, mungkin ada penambahan dari modal fisik. Monggo. Ruang apa, Pak? Bangunan kelas maksudnya. Oke, siap. Ruang kelas. Gedung olahraga. Kolam renang. Oke. Ruang multimedia. Oke. Oke, Bu Yayan. Oke, siap. Monggo, mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan untuk modal fisiknya atau mungkin modal yang lain? Aula ya. Oke. Aula sudah ada ya. Lab bahasa ya. Tempat apa itu? Tempat seni. Pendopo ya. Pendopo kesenian. Mungkin ada lagi. Sosial. Sosial, monggo. Kerjasama dengan dunia industri. SMA itu lebih pasnya kalau kerjasamanya dengan mungkin dari perguruan tinggi, katanya nanti untuk siswa yang ingin melanjutkan kuliah. Nggih bisa.
Enggak, untuk yang lain mungkin di modal sosial mungkin masih ada. Yang politik. Yang politik. Enggak. Kerjasama dengan instansi terkait. Oh, kerjasama dengan instansi terkait nggih. Kecamatan bisa nggak? Nggih, bekerja sama dengan instansi terkait. Sampun. Nggih. Mungkin ada yang lain? Gazebo. Nggih, siap. Bentar, guys. Nggih, sebentar. Modal fisik nggih. Gazebo. Gazebo sama mungkin ada yang lain? Monggo. Untuk modal agama, mungkin ada yang bisa menambahkan? Mungkin anak-anak bisa menambahkan yang belum ada di kegiatan kalian yang belum Bu Irma petakan? Itu yang modal agama mungkin? Kegiatan kita yang ada di SMA Negeri 1 Karanggede. 1, 2, 3. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan dari modal agama? Mungkin ada? Mungkin yang budaya mungkin. Oke. Budaya yang berkaitan dengan pembentukan karakter masuk belum? Pembentukan karakter. Budaya. Oke. Misalnya 5S. Pagi 5S. Ya, 5S ya. Kebiasaan. 5S ya. Senyum sama salam sopan satu. Oke. Ya. Betul. Ya, oke. Ada lagi? Saya masih dari ya, dari atas lagi mungkin dalam pemetaan saya masih ada yang kurang. Yang modal manusia. Oke, siap. Hasil pemetaan yang modal sosial. Oke, siap. Hasil pemetaan modal politik sampun nggih. Oke, modal agama, modal fisik sampun. Ya. Oke, siap. Modal lingkungan alam. Iwan. Yang lingkungan alam. Oh, udah aksesnya. Jauh dari keramaian mungkin sudah termasuk modal lingkungan. Ketika jauh dari keramaian untuk kegiatan kadernya bisa tenang. Yes, siap.
modal finansial, mungkin ada yang kurang, ada yang perlu ditambahkan. Kalau misalkan bantuan yang dari pemerintah yang berupa fisik itu bisa dimasukkan tidak? Yang berupa? Kan nanti ada bantuan pulang-pulang. Oke. Ya, itu maksudnya jadi sumbangan apa nih, Pak? Makanya Kalau yang bangunan kayak gitu. kalau yang di luar sana RKP itu, bantuan fisik RKP ya. belum grand itu kan maksudnya kayak ya ini bantuan pemerintah. Iya. Dan kan termasuk modal finansial. Bantuan pemerintah. Fisik maupun non fisik. Iya. Mungkin ada lagi yang perlu kita tambahkan. Dari modal lingkungan alam mungkin ada yang perlu ditambahkan. Cukup ya. Terima kasih. Itu adalah hasil pemetaan yang sebelumnya dari saya dan ditambah dari Bapak Ibu dan anak-anak. Terima kasih sekali ya, sudah hari ini sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi pemetaan aset yang ada di SMA Negeri 1 Karanggede ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya selaku CGP Angkatan 8 yang tugas di sini, yang bertugas ini sebagai pemetaan aset di SMA Negeri 1 Karanggede, berterima kasih sekali sudah dibantu dalam pemetaannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.